Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian mesin dan peralatan industri yang diampu oleh dosen Ibu Yernisa, STP MSI. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahel Angel P. Siregar dengan NIM D1C122016 dari kelas R003. Yang pertama ada peralatan penanganan bahan. Peralatan penanganan bahan mencakup industrial truck. Industrial truck yaitu pengangkut yang dirancang untuk mengangkut material di dalam area pabrik dengan fleksibilitas maksimum dalam bergerak. Contohnya yaitu ada reach truck dan forklift. Dan yang kedua yaitu ada engineered system, yaitu merupakan sebuah sistem yang didesain untuk memindahkan serta mengelola material secara efektif di industri. Contohnya ada mesin pengangkat, konveyor, dan juga lift. Selanjutnya yang ketiga ada storage and handling equipment, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menyimpan barang atau material di fasilitas termasuk gudang. Contohnya yaitu ada palet, kotak, dan rak penyimpanan. Selanjutnya yang terakhir ada bulk handling material equipment, yaitu peralatan untuk menyimpan, mengangkut, serta mengelola peralatan berukuran besar seperti batu bata dan batu bara. Contohnya yaitu ada conveyor belt, screw conveyor, hopper, dan juga bucket elevator. Yang kedua yaitu ada alat penukar panas. Alat penukar panas atau yang dikenal sebagai istilah heat exchanger adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun pendingin. Alat yang dipakai sebagai pemanas adalah uap cawan panas seperti superheat system dan air biasa sebagai alat pendinginnya. Adapun contohnya yaitu chiller, kondensor, evaporator, reboiler, shell, and tube. Yang ketiga yaitu ada tujuan tukar atau pindah panas. Memanfaatkan panas suatu aliran fluida untuk memanaskan fluida yang lain tanpa adanya perubahan rasa pada cairan atau produk yang dipanaskan. Selanjutnya yang keempat ada bagian proses penyaringan. Yang pertama ada slurry, yaitu campuran kental yang terdiri dari cairan padat dan padatan yang tidak larut. Yang kedua adalah sludge, material semi cair yang dihasilkan dari proses pengolahan air, limbah industri. Yang ketiga ada cage, ketika cairan mengandung padatan yang tinggi, partikel padatan yang tertahan dan menempel pada proses ini. Yang keempat ada filter media untuk lapisan pemurnian di mana material yang masuk dapat tersaring dengan baik. Yang kelima ada filter treat, cairan jernih hasil dari proses filtrasi. Selanjutnya adalah yaitu faktor yang mempengaruhi proses penyaringan, yaitu ada debit filtrasi. Debit filtrasi mengakibatkan tak berfungsinya filter secara efisien sehingga tidak bisa terjadi secara sempurna dan menyebabkan beberapa partikel yang terlalu halus meloloskan diri dari saringan. Yang kedua yaitu ada konsentrasi keguruhan. Pada air baku mengakibatkan penyumbatan pada lubang pori dari media sehingga terjadinya clogging. Yang ketiga yaitu ada temperatur atau suhu. Adanya perubahan pada temperatur mengakibatkan massa jenis yang dimana nantinya akan merubah viskositas kinetis dan absolut dari dalam air mengalami perubahan sehingga terjadinya perbedaan ukuran partikel yang akan disaring. Selanjutnya yang keempat ada kedalaman ukuran, media, dan material. Pemilihan media serta kedalaman ukuran adalah keputusan terpenting dalam merancang bangunan filter. Tipe tipisnya media menjadi penentu lamanya aliran dan daya saring.
Dan yang terakhir, yang kelima, ada tinggi muka air yang ada di atas media serta kehilangan tekanan. Kondisi tinggi muka air di atas media menjadi pengaruh pada besarnya debit maupun laju filtrat dalam media. Selanjutnya yaitu ada sun filter. Sun filter itu mempunyai bagian-bagian yaitu ada upper surface hole, filter inlet, anthracite layer, fine sand layer, coarse sand layer, filter outlet, gravel support layer, filter element, dan juga side surface hole. Selanjutnya cara kerjanya sun filler sendiri yaitu dengan cara menyaring air melalui media pasir. Ketika air mengalir melalui sun filter, partikel-partikel kotorannya itu akan tersaring dan tertahan di media pasir. Lalu air yang keluar dari sun filter menjadi bersih dan jernih. Selanjutnya ada destilasi. Berikut ada gambar rangkaian alat destilasi. Pertama, proses destilasinya yaitu mengalami uap air. Uap air di sini ada uap air, itu dipanaskan. Uap airnya dipanaskan, lalu dengan titik didih di sini ada termometer. Lalu titik didih air yang sudah dipanaskan, uapnya akan masuk ke dalam kondensor. Setelah masuk ke dalam kondensor, lalu terjadinya proses pengembunan. Lalu setelah proses pengembunan, air embun tersebut akan masuk ke dalam wadah penampungan. Wadah penampungan itu adalah tempat terbentuknya air hasil penyulingan. Jadi tadi airnya sudah diembunkan, lalu masuk ke dalam wadah penampungan, itu jadinya ada air hasil penyulingan, hasil akhirnya. Yang itu pertama ada wadah air, ada labu destilasi, yang ketiga ada sambungan, yang keempat ada termometer, yang kelima ada kondensor, yang keenam ada aliran masuk air dingin, yang ketujuh ada aliran keluar air dingin, yang kedelapan ada labu destilasi, yang kesembilan ada lubang udara, yang kesepuluh ada tempat keluarnya destilat, yang kesebelas ada penangas, kedua belas ada air penangas, ketiga belas ada larutan zat, dan yang terakhir ada wadah labu destilat, yaitu tempat air hasil penyulingannya disimpan. Selanjutnya ada skema gambar destilasi. Berikut adalah skema gambarnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, air tersebut dipanaskan, lalu di dalam labu destilasi, lalu ada termometer atau titik didihnya nanti, yaitu untuk memanaskan air tersebut. Lalu termometernya ini berfungsi untuk mengukur suhunya, yaitu 100 derajat Celcius. Lalu uap air yang sudah dipanaskan itu masuk ke dalam kondensor. Setelah masuk ke dalam kondensor, uap air tersebut akan mengalir ke dalam wadah penampungan dan terbentuklah air hasil penyulingan. Yang selanjutnya yaitu ada skema prosedur kerja destilasi. Yang pertama itu prosesnya yaitu ada evaporasi. Evaporasi ini diartikan sebagai pemindahan pelarut sebagai uap dari cairan. Pada proses ini, cairan yang dipisahkan dipanaskan, sehingga bagian yang memiliki titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada pemisahan uap cairan. Pemisahan uap cairan dengan tekanan tinggi uap yang terbentuk sudah terlihat berpisah dengan cairan utamanya.
Uap inilah yang akan mengalami proses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada kondensasi. Kondensasi berarti pengembunan. Uap air yang terpisah diembunkan dan ditampung dalam wadah terpisah. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi. Perbedaan ekstraksi dan ekstrak. Kalau ekstraksi yaitu pemindahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Sedangkan ekstrak yaitu sedian kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplasi nabati atau simplasi hewan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi itu mencakup yang pertama adalah maserasi. Maserasi atau merendam adalah cara penyaringan yang paling sederhana. Yang dilakukan dengan cara merendam, pada umumnya rendaman tersebut dilakukan selama 24 jam. Yang kedua yaitu ada perkolasi. Perkolasi dilakukan dengan alat yang bernama perkolator. Jadi dia menggunakan alat namanya perkolator, yaitu berupa tabung dan juga corong. Cara kerjanya yaitu pertama-tama kita siapkan corong pisah, lalu kertas saring dan kapas. Lalu corong kertas saring tersebut diletakkan ke atas corong pisah. Lalu kita masukkan serbuk ke atas kertas saring tersebut, lalu akan dilakukan penyaringan. Yang ketiga adalah sokletasi. Sokletasi yaitu ekstraksi dengan alat di mana ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru umumnya dilakukan dengan alat khususnya, sehingga terjadi ekstraksi kontan dengan adanya pendinginan, baik kondensor maupun sebagainya. Pada metode ini, padatan disimpan dalam alat soklet dan dipanaskan, sedangkan yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut kemudian didinginkan dalam kondensor, kemudian mengekstraksi padatan. Lalu ada ultrasonik. Ultrasonik ini prinsip kerjanya yaitu akustik untuk memproduksi gelombang spontan atau gelombang akukavitasi. Dalam fase cair, di bawah titik didihnya dan akan merusak dinding sel sehingga pelarut dapat masuk ke dalam bahan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.